Bab 1553. Ingin melarikan diri setelah menyerangku secara sembunyi-sembunyi. Beberapa kultivator dipotong tangan dan kakinya, dan yang lebih malang langsung dipotong-potong sampai berkeping-keping, bahkan jiwanya pun tidak dapat melarikan diri. Namun pada akhirnya, masih ada belasan kultivator yang berhasil terbang ke sana. Dan saluran ruang angkasa, seiring berjalannya waktu, menjadi semakin stabil. Bagaimana denganmu? Peli Wu juga sudah sedikit bersemangat saat ini. Aku berniat masuk sekarang, tapi bagaimanapun juga kamu fase distraksi, lebih aman jika masuknya nanti. Tidak perlu, ayo pergi bersama. Eric Qin berbicara dengan ringan, dan ketiganya hampir melesat bersama menuju lautan awan. Semakin dekat ke saluran, retakan terus muncul, dan angin bertiup kencang. Peli Wu dan Gong Yao juga menggunakan cara mereka sendiri, baik untuk menghindar atau menghancurkan celah. Krak, krak. Saat Eric Qin mendekat, sejumlah besar retakan tajam menyebar di sekelilingnya. Eric Qin tampak tenang, dengan menggunakan transisi alam semesta dia melewati celah-celah itu dalam satu langkah. Seorang kultivator fase distraksi punya keberanian juga untuk menerjang masuk. Tidak jauh dari sana, seorang kultivator iblis berwajah panjang memperhatikan tempat ini. Pertama-tama dia terkejut, dan kemudian mencibir. Dan saat Eric Qin bermaksud untuk melewati celah ini, tiba-tiba, Eric Qin merasakan kehampaan di depannya mengeras, dan dia tidak bisa melewatinya. Hanya seorang fase distraksi juga berani berebut barang denganku, mati saja kamu. Kultivator iblis itu tiba-tiba tertawa dan telapak tangannya meraih sesuatu. Kehampaan di depan Eric Qin benar-benar hancur, dan lebih banyak retakan ruang yang muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Peli Wu dan Gong Yao juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Tanpa diduga, kultivator iblis ini berani merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Di saat ini dia mengambil tindakan untuk mencelakai orang lain. Mereka ingin membantu, tapi sudah terlambat. Melihat Eric Qin tidak bisa melewati retakan ini, tubuhnya hampir tertelan oleh celah yang timbul. Pada saat ini, cambuk hitam panjang terbang dari tangan Eric Qin dan menghantam kultivator itu. Ketika kultivator iblis itu dipukul oleh cambuk, dia langsung merasakan jiwanya sakit, dia mendengus dan reikinya tiba-tiba meledak menghantam cambuk ini sampai terbang. Pada saat ini, cambuk panjang itu pun tegak seperti tongkat panjang, dihantam oleh aura kultivator iblis ini, cambuk iblis pun mundur. Sosok Eric Qin pun mundur beberapa meter, sekali lagi menggunakan transisi alam semesta, melewati retakan di ruang angkasa dan bergerak keluar. Namun, sehelai rambut jatuh dari sisi wajahnya, dan air muka Eric Qin tiba-tiba menjadi dingin. Anggap saja kamu beruntung. Melihat bahwa Eric Qin berhasil lewat, kultivator iblis itu mendengus, tidak menyerang, dan terbang menuju saluran luar angkasa. Ingin melarikan diri setelah diam-diam menyerangku. Mata Eric Qin dingin, cambuk itu melesat lagi, dan pada saat yang sama, tubuhnya juga bergegas menuju kultivator iblis itu. Aku mengampuni hidupmu, tapi kamu masih berani cari mati. Air muka kultivator iblis itu juga menjadi suram, sekali lagi menerbangkan cambuk iblis lagi, dan kemudian mengangkat tangannya untuk meraih ke belakang. Belasan cakar iblis muncul di langit, semuanya sangat tajam dan keji dan menuju Eric Qin. Kakinya dengan ringan menyentuh kehampaan, mata Eric Qin dingin, dan bintang-bintang di alisnya berkedip-kedip, nafas yang bagaikan laut mengalir deras ke sekitarnya. Dua api suci yang mirip naga api terbang keluar, membakar semua cakar iblis ini. Eric Qin kemudian bergegas maju dalam satu langkah, tinju kanannya menghantam bagaikan bola meriam. 100 Battle Spoon. Jurus terkenal Warren Qin, pernah digunakan untuk membuat takut klan Barbarians yang tak terhitung jumlahnya dan menekan mereka untuk sementara waktu.
Kekuatan ini tak kalah dengan pemurnian tubuh. Ketika Erikkin menggunakannya, jenius dari klan Barbarian War pun tidak dapat menahannya. Dalam 1 detik, Erikkin melapisi tinjunya 1500 kali, ditambah dengan tubuh Raja Qin yang sempurna yang telah ditempa 5 kali, menghantam ke bawah. Kultivator fase transendensi level 5 ini ditinju hingga terbang oleh Erikkin, menyemburkan darah di tengah udara. Tapi Erikkin tidak berniat melepaskan orang ini. Saat dia terbang mundur, pola berbentuk pedang di alisnya bersinar, dan 1000 pedang terbang muncul dan berubah menjadi pedang naga menerjang ke arahnya. Awalnya, kultivator itu masih bisa menahannya, tapi setelah 500 pedang terbang, kultivator itu tidak bisa mengangkat Reiki sama sekali, ditusuk oleh pedang ini satu persatu. Dia meratap lagi dan lagi, tubuhnya langsung dipotong menjadi daging cincang, dan jatuh ke saluran luar angkasa. Bola mata para kultivator iblis di sekitar yang melihat ini menyusut, mereka memandang Erikkin dengan heran. Orang ini, benarkah kultivasinya hanya fase distraksi? Pemuda yang bukan seorang kultivator iblis ini membunuh kultivator iblis fase transendensi level 5 hanya dalam beberapa putaran. Kekuatannya sedikit menakutkan. Nampaknya mereka yang berani memasuki ruang luar angkasa saat ini, apapun tingkat kultivasinya, tidak boleh dipandang sebelah mata. Erikkin kemudian mengulurkan tangannya, mengambil tas penyimpanan orang tersebut, dan melanjutkan terbang ke depan. Mengakui kekuatan Erikkin, tidak ada yang berani menyerangnya setelah itu, dan Erikkin bertiga berhasil memasuki saluran luar angkasa. Angin bergemuruh di telinga, kerohanian diblokir sementara, dan setelah mata kabur untuk sementara waktu. Setelah pulih kembali, Erikkin mendapati dirinya berada di gurun pasir. Meskipun itu gurun pasir, ketika kerohaniannya menyapu, dia menemukan bahwa sebuah rumput ajaib yang tingginya setengah manusia tumbuh di tanah tidak jauh dari tempatnya saat ini. Atau, ini sudah tidak bisa disebut rumput ajaib lagi, karena sudah lama tidak ada yang memetiknya. Rumput ajaib ini mekar dengan 6 buah surgawi yang masing-masing sebening kristal dan dipenuhi Reiki. Ternyata buahnya pun telah menjadi harta karun berharga. Buset, benar-benar medan perang gunung iblis yang sudah ribuan tahun tidak dibuka. Kalau ini ada di luar pasti sudah dipetik sejak lama. Iblis Fu pun berteriak saat melihatnya. Erikkin juga tidak sungkan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil rumput ajaib itu bersama akarnya dan langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Bukannya dia mengejar keuntungan seketika, tetapi pada saat Erikkin melakukan segalanya, sesosok bayangan muncul tidak jauh darinya. Jenis rumput ajaib apa ini? Air muka kultivator itu berubah sedikit, dan jantungnya berdegup kencang saat dia melihat Erikkin mengambil rumput ajaib itu. Hei, bocah, jika kamu tidak ingin mati. Melihat kultivasi Erikkin hanya di fase distraksi, kultivator itu bersuara dingin dan berbicara dengan mengancam. Tapi belum selesai dia berbicara. Set. Di sekitar mereka berdua, beberapa sosok muncul lagi, sepertinya adalah orang yang baru saja melewati saluran luar angkasa. Erikkin melirik, ke-8 orang ini tidak ada yang dia kenal, dan dia tidak dapat merasakan nafas Peli Wu dan Gong Yao. Jelas, mereka semua ditransmisikan ke daerah yang berbeda melalui saluran luar angkasa. Begitu 8 orang muncul, 10 orang ini berdiri terpisah, suasana menjadi sangat sunyi untuk sementara waktu. Termasuk Erikkin, tidak satupun dari 10 orang ini yang berbicara. Semua orang waspada dan memandang yang lain. 3 orang pertapa abadi, 7 orang pelatihan sihir. Sepertinya kita lebih unggul. Salah satu anak muda bermata merah mencibir dan berbicara, memecah keheningan daerah ini. Semuanya, medan perang gunung iblis ini dulunya adalah tempat pertarungan 2 klan dewa dan iblis. Kita ada 7 kultivator sihir, lebih baik kita bunuh dulu mereka bertiga,
lalu kita mengumpulkan rumput ajaib di sekitar. Bagaimana menurut kalian? Anak muda itu menyarankan. Ya, bunuh ketiga orang ini. Jangan biarkan para kultivator di luar gunung sihir dapat keuntungan. Seorang kultivator iblis dengan wajah pucat dan hiasan tengkorak di dahinya juga mencibir. 5 orang lainnya mengangguk sambil berpikir. Kecuali Erikin, ekspresi dari 2 kultivator yang tersisa berubah secara drastis. Teman seiman, rumput ajaib sekitar sini semuanya milik kalian, tidak perlu bertarung maupun membunuh. Shoot. Entah apakah beberapa orang itu telah berkomunikasi melalui transmisi suara. Ketika kedua kultivator itu mundur untuk kabur, beberapa orang itu langsung menerjang. Bersambung.